Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesi Septalopa, peserta CPNS Latsar 2021 Kabupaten Bengkulu Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi, rangkuman materi anti korupsi tentang standar anti korupsi. Mari kita saksikan. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Jujur adalah sikap yang sebenar-benarnya. Contohnya dalam kegiatan di sekolah adalah guru menekankan siswa bahwa dalam setiap kegiatan ulangan, siswa dilarang mencontek atau meniru dengan teman yang lain. Nilai anti korupsi yang kedua adalah peduli. Contohnya, kita peduli terhadap lingkungan sekolah. Kita wajib menjaga, merawat, dan membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah kepatuhan kepada aturan yang berlaku. Contohnya, menggunakan seragam sesuai hari. Pada hari Senin, menggunakan baju seragam PGRI. Yang selanjutnya adalah sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan tanggung jawab dengan usaha sendiri, bukan dari orang lain. Seperti contohnya, membuat perangkat pembelajaran sendiri dengan tepat waktu. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Contoh yang diterapkan di sekolah adalah setiap siswa diberikan tanggung jawab melaksanakan piket harian. Selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras adalah melaksanakan visi misi secara tuntas. Contohnya, guru dituntut untuk bekerja keras mencerdaskan anak didik di sekolah. Sederhana adalah contoh gaya hidup yang tidak berlebihan. Contohnya, memakai pakaian yang sederhana dan tidak mencolok. Contoh sikap anti korupsi selanjutnya adalah berani. Berani, misalnya berani menolak suap dari atasan untuk hal-hal yang menyimpang. Yang terakhir adalah adil. Adil adalah sikap yang tidak memihak. Seperti dalam kegiatan pramuka, misalnya, siswa dibagi tugas masing-masing tanpa membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Setelah kita melihat video tentang nilai-nilai dasar anti korupsi, di sini saya dan teman saya berdiskusi membahas tentang sadar anti korupsi. Yang pertama, ada dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. B. Pengertian korupsi. C. Tindak pidana korupsi. D. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. E. Indonesia bebas dari korupsi. Di poin A, ada dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Kehidupan telah diciptakan dengan penuh harmoni. Semua berjalan sesuai dengan orbitnya. Jika sesuatu mengalami penyimpangan, maka terjadinya kerusakan di muka bumi. Seperti dampak kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat korupsi. Yang pertama, kerusakan hutan dan lingkungan. Yang kedua, bangunan yang cepat rusak. Yang ketiga, penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku. Layanan yang lama dan birokrasi yang panjang. Merebaknya narkoba. Sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. B. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Yang C. Tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, terdapat 7 kelompok tindakan pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang. 7. Gratifikasi. D. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Yang pertama, niat anti korupsi harus ditanamkan dalam diri sendiri karena dampak korupsi tidak hanya merusak hubungan sesama tapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, semangat anti korupsi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk berpegang teguh dalam bekerja. 3. Komitmen anti korupsi setelah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya menjadi semangat namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Nilai-nilai anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani,
dan adil. Yang terakhir adalah Indonesia bebas dari korupsi. Dengan meningkatkan level komitmen dan budaya integritas yang tinggi, akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Korupsi yang dapat dikendalikan merupakan hasil dari ketercapaian integritas nasional. Namun, wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang berintegritas atau yang disebut dengan tunas integritas. Maka dari itu, ayo semuanya kita dukung Indonesia bebas dari korupsi.